dasar 1. Nah, di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua. Tetap jaga kesehatan walaupun kita kuliah tatap muka. Ya. Oke, di sini Ibu akan masuk materi kita yang pertama pada pertemuan pertama kita setelah kontrak perkuliahan minggu lalu, yaitu tentang pengukuran dan alat ukur. Di sini anak-anak Ibu semua nantinya diharapkan mampu memahami apa itu pengukuran dan bagaimana menggunakan alat ukur yang tersedia di laboratorium dengan baik dan benar. Oke, di sini sebelum kita masuk ke alat ukur, siapa saja yang tahu apa bagian dari alat ukur? Yuk, apa saja alat ukur yang ada? Oke. Alat-alatnya itu mikrometer skrup, nangka sorong, neraca Ohaus, pengukur suhu, dan masih banyak lagi, Bu. Oke. Neraca Ohaus, mikrometer skrup, kemudian ada jangka sorong, ada alat pengukur suhu disebut dengan termometer. Alat pengukur suhu itu disebut dengan termometer. Ya, coba kelompokkan alat ukur yang sudah disebutkan temannya tadi menjadi alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur besaran-besaran yang ada dalam pengukuran. Coba alat ukur jangka sorong, mikrometer skrup, kemudian neraca Ohaus, kemudian termometer dan juga mistar, itu termasuk alat ukur yang bisa untuk mengukur besaran apa saja. Coba dikelompokkan. Ya. Ini siapa namanya? Rose. Seperti Rose ingin mengukur panjang dari sebuah meja, maka besaran yang dapat diukur di situ adalah besaran panjang. Jadi alat ukur yang bisa kita gunakan apa saja untuk mengukur besaran panjang? Kemudian mistar garis, ya, mistar dan garis. Lalu jangka sorong, kemudian mikrometer skrup. Itu adalah alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur besaran panjang. Kemudian alat ukur yang kita gunakan itu memiliki satuan. Satuannya apa? Ada meter, sentimeter, milimeter. Ya, satuan panjang secara internasional apa? Standar internasional. Meter. Ya, satuan panjang itu adalah meter. Kemudian tadi juga temannya ada menyebutkan ada neraca Ohaus, ada termometer. Itu digunakan untuk mengukur apa? Mengukur massa. Massa yang mana? Neraca Ohaus. Sedangkan suhu bukan termometer. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan pengukuran? Membandingkan antara besaran dan satuannya. Membandingkan antara besaran dan satuannya. Ya, benar sekali. Oke, di sini alat ukur yang disebutkan tadi, ini bentuk nyatanya. Ini adalah mikrometer skrup. Bentuknya mungil, tapi bisa mengukur berapa diameter jari kalian untuk kalau pergi ke toko emas mereka menggunakannya. Ya. Kemudian ada ini alatnya. Bisa juga seperti mister ya, karena ada skala utamanya seperti penggaris di sini. Hanya bedanya dengan penggaris, jangka sorong memiliki rahang bagian atas dan bawah. Kemudian ininya apa? Tongkatnya untuk mengukur kedalaman. Kemudian ini ada termometer. Tahu bagaimana cara menggunakan termometer? Tahu? Oke, gimana caranya? Dicelupkan saja. Oke, dicelupkan saja. Apakah dicelupkan? Anggap saja ini seperti wadah yang berisi air. Apakah kita celupkan seperti ini? Tidak. Jadi yang benar seperti apa? Tidak menyentuh dari Iya, benar sekali, tidak mengenai wadah. Kalau kita angkat sedikit, tidak mengenai wadah, walaupun bagian samping kiri kanan muka lengkap dari bawahnya.
Itu adalah cara menggunakan termometer. Jangan dipegang badan termometer karena suhu yang membentuk tangan kita akan terukur. Oke, kalau begitu kita bagi kelompok. Karena alatnya hanya bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok, ya. Yang banyak itu adalah alat ukur panjang, maka kita bentuk dua kelompok seperti ini saja, ya. Jadi ada satu kelompok yang membahas tentang alat ukur panjang, kemudian satu kelompok lagi membahas tentang alat ukur massa dan suhu. Nanti silakan gunakan dengan baik, ya. Bagaimana alatnya? Nanti kita sama-sama ibu lihat, sama-sama dipresentasikan ke teman-temannya bagaimana cara penggunaan. Oke, sekarang silakan perwakilan dari masing-masing kelompok. Satu orang untuk mengambil alatnya ke depan. Ini untuk kelompok yang satu. Nah ya, benar sekali. Ambil satu. Ini yang akan diukur suhunya. Kemudian yang untuk ini ada. Kemudian ini juga. Ini kotaknya. Ini kotaknya ya. Kemudian ini tadi. Ini kelompok yang satu lagi. Waktu mengerjakannya adalah 10 menit untuk mendapatkan hasilnya. Ya, silakan mulai bekerja secara berkelompok. Jangan hanya satu orang yang bekerja. Silakan bekerja secara berkelompok. Dan yang untuk ini, karena bebannya hanya satu, jadi nanti silakan mengukur ketebalan dari bukunya. Bareng-bareng ya, agar tahu ketinggiannya, cara menggunakannya. Setelah ini kita praktekkan. Setelah minggu lalu kita mempelajari teorinya. Apakah itu benar seperti itu? Maksud tidak terpaham yang nah, agak diturunkan sedikit. Turun lagi sedikit. Oke, benar. Jenis airnya sama. 30. Yang itu air Satu air biasa, ini air panas. oh ini air panas. Oke. Situ udah nampak suhunya. Berapa suhunya? 30 derajat. 30 derajat Celcius. Oke. Yang ini 28 dari 30. naik ke 30. Oke. Sekarang dicatat hasilnya ya. Nanti kita akan menyampaikan hasil dari termometer. Oke, itu bisa digunakan. Kelompok 1 sudah selesai. Oke, sabar ya. Waktunya masih ada 2 menit lagi.
banding 1. Sudah, sekarang silakan untuk menyampaikan hasil dari percobaannya menggunakan alat ukur dengan mengukur beberapa benda yang tersedia. Kelompok 2, silakan. Yang kami coba sorong yaitu balok. Pertama kami itu lebarnya, skala utamanya yaitu 5, skala lengkapnya 10, jadi dikali 0,01. Jadi hasilnya 5,01. Dan untuk panjang apanya 4, skala utamanya 4, terus skala lengkapnya 10, jadi dikali 0,01, maka hasilnya 4,01. Untuk perhitungan mikrometer sekrup, skala utamanya kami menghitung ketebalan buku. Skala utamanya yaitu 5 dan skala minusnya 0,3 dikali 0,01 dan hasilnya yaitu 5,003. Oke, juga hasil dari kelompok 2. Kelompok 1 yang menambahkan? Ya, silakan menambahkan hasil dari kelompok 2. Tadi mengatakan bahwa hasil pengukurannya untuk panjang menggunakan jam opsional adalah 4,01. Saya ingin menambahkan atau menanggapi kesimpulan dari kelompok 2, yaitu hasil pengukuran dari jangka sorong hasilnya itu 4,01 mm. Tadi kelompok 2 menyampaikan hasilnya kurang satuannya. Kurang satuannya? Ya. Oke. Kemudian alat pengukuran yang satu lagi sudah benar. Yang satunya lagi juga nggak ada apa-apa, nggak ada satuannya. Tidak ada satuannya juga. Jadi satuannya Satuannya milimeter. Oh, milimeter. 4,01 mm. Oke. Oke, itu tanggapan dari kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Oke, saya mengucapkan terima kasih atas tambahannya. Mungkin kami hilang. Oke, perubahan satuan ya. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 1 tentang hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus dan juga termometer. Akan melakukan pengukurannya tadi kan Bu, menggunakan neraca Ohaus. Kami mengukur massa dari balok ini sekalian satu set sama gantungannya Bu. Jadi kami memperolehnya 85,6 gram Bu. Kemudian kan Bu, kami mengukur suhu. Yang pertama itu air biasa. Jadi suhu pertamanya itu 30 derajat Celcius. Kemudian berubah karena airnya itu air dingin, jadinya 25 derajat Celcius. Kemudian untuk air panasnya Bu, kami memperoleh yang pertama yaitu 20 derajat Celcius menjadi 28 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan semakin panas airnya maka suhunya semakin tinggi Bu. Oke, kemudian sebaliknya. Semakin dingin airnya maka suhunya semakin rendah Bu. Oke. Terima kasih. Oke, itu hasil dari kelompok 1. Kelompok 2 yang mau menambahkan atau mau mengkoreksi, memberikan masukan. Sudah? Oke. Kalau begitu, dari semua alat ukur yang bisa digunakan, apa yang dapat disimpulkan? Bahwa Pengukuran itu ya, perbandingan antara besaran dengan satuannya Bu. iya benar sekali. Dan alat ukur yang kita gunakan bisa mengukur massa, panjang, lebar, tinggi, dan tinggi. Massa dan panjang merupakan besaran pokok. Sedangkan lebar dan tinggi termasuk besaran lebar dan tinggi bagian dari besaran panjang. Oke, yang diperoleh dari perkuliahan kita pada sore hari ini bahwa ya sama-sama saja bahwa yang dilakukan menggunakan alat ini yaitu alat ukur untuk mengukur besaran pokok, panjang, massa, dan suhu. Ya, oke. Dengan itu kita tahu bahwa pengukuran itu tetap dibandingkan ya besarannya dan juga ada satuannya. Jangan terlupa kita mengatakan satuan karena dari satuan orang tahu oh ternyata ini mengukur panjang, oh ini mengukur suhu, oh ini mengukur massa. Ada juga nanti kita mengukur
waktu karena tahu dari satuan. Oke, kalau begitu sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Untuk perkuliahan kita minggu depan, kita akan membahas tentang notasi ilmiah yang merupakan hasil dari pengukuran nantinya. Karena kan nanti ada pengukuran yang menggunakan koma yang banyak, kan seperti 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat 1, 5 dikali 10 pangkat negatif 2 hasil pengukurannya. Maka kita akan pelajari bagaimana hasil itu menjadi sangat sederhana, ya kan, seperti menjadi 10 dikali 10 pangkat negatif 1, dari mana datangnya kita akan pelajari minggu depan di materi notasi ilmiah. Silakan di rumah untuk mencari referensi terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu, agar nanti pas di kampus kita mudah dalam pelajarinya. Kita tinggal sharing, diskusi, dan nanti kita akan coba langsung. Sekian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang diperoleh hari ini dapat dimanfaatkan. Salah satunya dalam kehidupan sehari-hari, karena ini adalah alat ukur yang selalu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Bertemu kembali dengan ibu dalam mata kuliah fisika dasar 1. Nah ibu semuanya, minggu lalu kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan, materi yang akan dipelajari dalam perkuliahan kita, dan juga bagaimana sistem penilaian pada mata kuliah fisika dasar 1 ini. Nah ibu semuanya, kita akan lanjut materi kita yang kedua. Namun sebelum itu, ibu ingin bertanya kesiapan anak-anak ibu semuanya untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Apakah sudah siap mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya siap dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ibu, materi kita selanjutnya yaitu tentang pengukuran dan angka penting. Namun sebelum kita masuk materi pengukuran dan angka penting, kita terlebih dahulu mempelajari apa itu ruang lingkup dalam fisika. Anak-anak ibu tahu apa itu fisika? Fisika itu dikenal dengan ilmu yang pelajari tentang alam. Dikenal juga dengan ilmu yang pelajari tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, baik yang berukuran makro maupun berukuran mikro. Fisika itu menyenangkan, karena dengan fisika kita dapat mempelajari tentang makhluk hidup, baik benda mati yang ada di sekitar kita, juga kita bisa dapat mempelajarinya dengan fisika. Anak-anak ibu semuanya, banyak ilmu pengetahuan yang bercabang dengan ilmu fisika. Seperti ilmu geologi, ilmu mempelajari tentang geologi suatu daerah atau geografi suatu daerah. Misalnya kita mau mengetahui di suatu daerah itu ada minyak bumi, kita dapat menentukannya dengan ilmu geologi. Kemudian yang berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan alat kesehatan, bagaimana kita mengaitkan antara ilmu fisika dengan kesehatan, kita kenal dengan namanya fisika medis atau fisika biomedik. Kemudian kita juga bisa membahas tentang perbintangan. Nah, nama ilmunya adalah ilmu astronomi. Ada lagi yang mungkin di masyarakat kita tidak terlalu diperhatikan sekali. Namun, ilmu fisika banyak diterapkan dalam kebiasaan-kebiasaan adat keseharian masyarakat-masyarakat kita. Dikenal dengan ilmu etnoscience. Jadi anak-anak ibu semua, dengan berbagai macam bidang ilmu, berbagai macam cabang dari ilmu fisika itu, pasti membutuhkan yang namanya pengukuran. Nah, di sini pengukuran itu membutuhkan yang namanya angka penting. Kenapa? Di dalam pengukuran membutuhkan skala atau angka-angka yang akurat digunakan di dalam pengukuran. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perhatikan video berikut ini.
Baiklah anak-anak ibu semuanya, itu tadi materi kita pada pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan membahas pada minggu depan tentang penggunaan angka penting dan juga penggunaan alat-alat ukur di dalam fisika. Maka anak-anak ibu mohon dipersiapkan benda-benda yang akan diukur, baik benda mati maupun benda hidup, bisa digunakan sebagai benda yang akan kita ukur. Semoga materi pengukuran dan angka penting yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai berjumpa pada pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.